Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi di masa pandemi ini kalian belajar sekolah harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi harus pakai masker, jarak antar teman dijaga, ya. Biar penularan dari COVID bisa dicegah. Jadi seperti itu. Ya. Semua sehat? Alhamdulillah. Jadi kalau sehat kita bisa mengikuti kegiatan, misalkan pelajaran ini dengan baik. Ya. Kemudian untuk hari ini, kita belajar tentang pelajaran PKR melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelumnya kita belajar dulu. Ya, silakan. Ya, benar. Doa mulai. Sudah selesai. Baik, saya cek kehadirannya dulu, anak-anak ya. Setelah itu angkat nasi semua ya ini. Terima kasih banyak. Dan ini masuk semua, jadi kalian sangat semangat sekali. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Hari ini ya pelajaran yang kita bahas tentang perawatan dari sistem bahan bakar bensin injeksi ya (EFI). Itu. Kemudian tujuannya kalian bisa merawat dari komponen-komponen dari sistem bahan bakar EFI itu. Ya. Bagaimana cara perawatannya masing-masing komponen itu? Ya, karena berbeda-beda. Kemudian sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya ingin bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem bahan bakar injeksi ini. Komponen-komponennya apa saja? Nomor satu, ada injektor. Nomor dua, apa lagi? Apa? Ban. EFI. Ada throttle body. Berikutnya ada pompa bahan bakar. Nah, dan lain-lain. Jadi nanti kita bahas itu. Jadi ingat-ingat pelajaran yang kemarin. Nah, biar nanti pada saat pembelajaran yang baru ini kalian nyambung. Ya. Berikutnya saya ingin cerita. Ya. Saya itu punya teman SD, ya, tetangga saya. Itu dia bengkelnya ramai sekali. Dia itu hanya lulusan SD. Ya, cuma lulusan SD. Nanti kalian bisa misalkan parkirin, kalian bisa di sana. Ya. Dia hanya lulusan SD. Karena apa? Karena dia dulu memang ya dari keluarga kurang mampu dan tidak melanjutkan untuk SMP atau jenjang selanjutnya. Tetapi apa? Dia mampu dan berusaha ya untuk belajar menjadi seorang mekanik. Dia ikut bengkel ya dari mulai dia tidak sekolah, dia bantu orang tua, akhirnya dia ikut bengkel selama 6 tahun. Akhirnya apa? Dia bisa menguasai berbagai macam kompetensi tentang otomotif. Akhirnya buka bengkel dan sampai sekarang bengkel itu ramai. Jadi nanti kalian kalau kalian bisa ke sana ya di Daya Motor dekat terminal barang atau kargo kita. Ya. Jadi kalian yang nantinya menjadi seorang lulusan SMK itu harus menjadi lebih baik lagi. Ya. Dia hanya lulusan SD. Ya. Lulusan SD punya kemampuan tentang otomotif dan menjadi orang yang sukses sekarang. Hanya lulusan SD. Jadi nanti kalian sebagai anak yang lulusan SMK itu harusnya menjadi lebih baik lagi. Ini betul. Nanti kalau pengen alamatnya silakan tanya saya. Pak, saya mau pengennya ke sana atau perhatian ke sana. Silakan tanya saya. Alamatnya sini. Nanti di sana bisa dicari tempat anak, ya, tempatnya nyaman, ya. Setiap hari ada pekerjaan, orangnya mau membimbing. Jadi
Jadi yang kalian ambil kesimpulannya, ya itu urusan SD, tapi kenapa bisa sampai seperti itu kan? Kamu harus menjadi lebih baik lah. Ya, jadi yang semangat dalam belajar itu. Ya. Kemudian mari kita mulai tentang pelajaran kita hari ini. Kalian simak nanti materinya tentang perawatan di bahan bakar ini, ya. Kemudian nanti kalau tidak paham silakan bertanya. Ya, kita mulai ya. Jadi sensor-sensor itu letaknya ada di sekitar mesin. Bagaimana cara membersihannya? Nah, kita harus mencampurkan cara membersihkan. Kita harus membersihkan bagian sensor dengan kontak cleaner. Ya, setiap sensor memiliki pembersihan yang berbeda. Jadi kontak cleaner ya kita lepas sensornya, kita bersihkan. Ya, tapi apabila masing-masing sensor itu mempunyai perlakuan yang berbeda. Ya, karena apa? Mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi tahapannya itu harus juga berbeda, tidak sembarangan saja. Ya, karena sensor ini rawan sekali. Yang ketiga adalah merawat nozzle injektor. Nah, nih sama ini sepeda motor ada, mobil juga ada. Caranya bagaimana? Dengan cara mencampurkan cairan pembersih, ya, ke dalam tangki bensin. Nantinya cairan ini dapat mengikis kotoran di dalamnya. Jadi cairan khusus, ya, untuk membersihkan nozzle injektor. Jadi dia dimasukkan ke tangki bahan bakar. Nanti itu terbakar, ya, pada kendaraan, tetapi tidak menimbulkan efek. Efeknya apa? Hanya pada nozzle injektor saja. Ya, kalau kita menggunakan bersih khusus itu, dia nanti apa? Injektornya kan terlewati oleh cairan khusus yang bercampur dengan bahan bakar tadi. Sehingga apa? Injektor itu akan bersih dengan sendirinya. Ya. Jadi merawat nozzle injektor seperti itu. Kita juga bisa, sebenarnya kita juga bisa melepas injektor itu kemudian kita bersihkan. Ya, itu dengan cara melepas. Kalau tanpa melepas ya seperti ini. Jadi kita harus mencampurkan cairan pembersih khusus ke dalam tangki bensinnya. Lanjut. Yang keempat adalah menyetel karbon monoksida atau CO, ya, dengan engine analyzer. Ya, kita sudah punya engine gas analyzer. Jadi kita kalau ngecek pembakarannya itu sempurna apa enggak, itu bisa dilihat dari gas buangnya. Ya, pembakaran karbon monoksida dapat diketahui ideal apa tidak. Pembakaran ideal nilainya di bawah 1% untuk mobil injeksi, ya, karbon monoksidanya. Jika di atas itu maka perlu dilakukan penyetelan ulang. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini pembakarannya baik, ini sistem bahan bakarnya baik, dilihat dari karbon monoksidanya. Ya. Kalau di bawah 1% berarti baik, itu mobil injeksi. Kalau untuk mobil yang konvensional itu di atasnya 1%. 1,5% atau 1,5% sampai 3,5% untuk karbon monoksidanya. Jadi tanpa membongkar, tanpa melepas untuk mengecek pembakaran ini ideal atau tidak, cukup menggunakan engine analyzer. Nah, penggunaannya ini bagaimana penggunaannya engine analyzer ini? Jadi engine analyzer ini nanti alatnya kalau sudah kita nyalakan, kita on-kan, mesin nyala, kita ada suhu kerja. Nah, alatnya itu nanti akan kita masukkan ke dalam knalpot. Masukkan ke knalpot. Nah, nanti kita tinggal apa? Ngeklik saja, tinggal enter, itu akan mendapatkan data. Ini kandungan gasnya, CO-nya sekian, O2 sekian, hasil sekian. Nah, jadi dengan secara otomatis akan terbaca. Dan masing-masing kecepatan mesin setiap RPM tertentu itu berbeda. Jadi nanti kalau kita mengambil data dengan menggunakan RPM yang berbeda, 3 sedikit dari RPM. Kemudian kalau ingin cari lagi data lagi
apakah tadi 3.000 atau M? Itu nanti berbeda hasilnya. Ya. Berikutnya yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah bersihkan filter udara dan bensin. Ya. Ini sama dengan sistem yang konvensional. Ya. Jadi membersihkan filter udara dan membersihkan filter bensin. Ya. Itu dilakukan setiap 20.000 km. Sedangkan penggantiannya setiap 40.000 km. Itu filter harus kita ganti. Ya. Fungsinya apa toh? Tujuan dari penggunaan scan ini kalian diharapkan mampu memeriksa kerusakan sistem EVI dengan menggunakan engine scanner atau scanner. Ya. Cara menggunakan scan tool merek Lang, tipenya E-431. Ya. Yang pertama adalah siapkan peralatan scan tool dengan memuat data kendaraan yang akan diperiksa. Nah, sambil saya tunjukkan caranya. Nah, ini scannya. Ya, ini scan tool. Mereknya Lang, tipenya E-431 Pro. Ya. Pertama siapkan peralatan scan yang memuat data kendaraan yang akan diperiksa. Yang kedua, nyalakan scan dengan menekan tombol power. Ya, tombol power ada di sini samping yang bawah. Ya. Kemudian pastikan strip kontak kendaraan pada posisi off. Pastikan posisi kendaraan, ya, kontaknya mati. Kendaraan jangan kalian periksa. Selanjutnya, keempat adalah pasang konektor scan tanpa kabel yang disebut VCI atau Vertical Communicated Interface atau OBD pada DLC. Nah, ini alatnya, ya, VCI atau OBD yang nantinya ini akan kita pasang pada DLC. DLC nanti di tiap kendaraan itu rata-rata ada di bawahnya roda kemudi dan westir. Ya, nanti ditancapkan gitu, teklek gitu. Ya, tahapan berikutnya setelah VCA dipasang dengan benar, kita harus berkontak pada posisi on, artinya sebuah indikator. Ya, kalau sudah terpasang, kontak di-on-kan. Ya, kemudian pilih aplikasi lampunya. Jadi pilih aplikasi lampunya. Kalau di sini nih yang warna merah. Nah, di sini ada warna merah. Ini nanti kalau kita tekan, dia akan buka aplikasinya. Nah, di sini pilih kawasan mobil Asia. Misalkan kita yang kita periksa adalah mobil-mobil Asia. Contohnya apa? Toyota, Honda itu buatan Asia. Ya, pilih yang Asia ada di atas. Kalau di sini ya, pilih yang Asia, pilih Asia. Ya, kemudian pilih kendaraan. Di sini akan terdapat banyak sekali kendaraan, mulai dari Daihatsu, Isuzu, kemudian Kia, Honda, Mazda, banyak sekali. Toyota, Suzuki, ya. Di sini ada banyak sekali merek. Tinggal pilih. Misalkan yang kita periksa adalah Toyota. Nah, ini cari yang Toyota. Ada di bawah ini. Klik Toyota. Di sini nanti Toyota itu juga banyak sekali mereknya. Apa itu jenisnya? Jenisnya apa? Ya. Dan di Toyota selanjutnya adalah pilih tipe kendaraan. Nah, pilih tipe kendaraan. Di sini apa yang ada? Jadi pilih kendaraan, misalkan kita pilih, kalau di PPT kita pilih Calya. Ya, Calya kita klik. Ya. Kalau sudah kita klik memilih kendaraan, nah, pilih seri kendaraan yang tertera pada SNK. Misalkan ada
kita masukkan datanya. Kemudian cara membacanya bagaimana? Nah, itu nanti akan terbaca dengan otomatis. Pilih read kode atau periksa kode pada kendaraan. Nah, itu ya. Perbaiki kerusakan tertera, yang tertera juga tidak ada no problem kode, tekan oke. Kemudian pilih memori untuk menghapus kerusakan pada data setelah perbaikan. Nah, ini caranya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan penyekenan, sudah sampai ke nomor 11, pokoknya kita memasukkan dari kendaraan. Kemudian kita pilih read all kode, kita enter klik, itu nanti bagian yang bermasalah akan terbaca di sini. Ya, misalkan sensor apa yang rusak? Misalkan, ini sensor temperatur udara. Di sini nanti akan terbaca. Ini yang rusak sensor temperatur udara. Kalau sudah tahu yang rusak itu ya sudah kita matikan engine-nya, ya. Kemudian apa? Kita lepas sensor yang rusak. Kita ganti dengan sensor yang baru. Ya. Kemudian kita pasang lagi. Kemudian apa? Kemudian data yang ada di sini kita biarkan saja dulu. Ya, kemudian kotak kita on-kan lagi. Kemudian kita baca lagi. Karena di sini belum dihapus, nanti kalau kita lihat di read kode, walaupun sudah kita ganti baru, kita ganti dengan yang tidak rusak, itu nanti akan terbaca di sini. Ini sensor temperatur udaranya kok masih rusak. Tapi apa? Karena di sini belum dihapus. Nah, menghapusnya apa? Nanti di sini ada pilihan clear to memory. Nah, clear all memory. Jadi kita clear, hapus dulu. Kita hapus. Ya, hapus. Kemudian kita kembali ke awal, kita scan lagi. Kalau sudah kita hapus, nanti di sini hasilnya apa? Hasilnya akan tidak ada masalah. Ya, berarti apa sudah normal semua. Kalau sudah normal semua, bagaimana? Ya sudah, kita keluar dari aplikasi, ya. Kemudian apa? Ya kita cek kendaraannya. Bagaimana kalau sensor yang bermasalah tadi sudah kita ganti masih kurang enak atau masih bermasalah sudah enak, sudah bagus, tidak terjadi goncangan pada mesin menjadi lebih normal, suaranya menjadi lebih halus. Nah, itu karena salah satu sensornya mati atau rusak. Ya, itu cara menggunakan ini scanner atau scan code. Nanti masing-masing kalian harus bisa sendiri-sendiri. Tugasnya ya, kalian mendeteksi kerusakan pada mobil EV. Saya trouble engine-nya, saya lepas 1 atau 2 atau 3 sensor, kalian deteksi, kalian data. Harus bisa. Oh yang rusak sensor ini, Pak. Oke. Nah, oke. Kalian hapus, ya. Kemudian di sana saya betulkan lagi. Kalian harus betulkan lagi. Sudah normal apa belum? Kalian harus bisa menemukan kondisi engine-nya menggunakan alat ini. Entah nanti di sana saya kasih trouble lagi atau tidak, atau hanya langsung setelah dibetulkan langsung ke sana saya betulkan semua. Nah, itu. Seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ayo silakan bertanya. Bisa? Tanya? Bertanya. Ayo Dijan, tanya apa ayo? Silakan bertanya. Jadi bagaimana penggunaan scan sudah kita pelajari. Nanti selanjutnya akan kita praktekkan satu-satu. Kita di bengkel pakai baju kerja, ya kita praktekkan. Harus bisa semua.
kerjakan, saya kasih evaluasi. Nah ini kita akan dikerjakan, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Hanya dengan internal. Nah ini hanya dengan internal dulu, baru nanti setelah ini tidak berarti. Itu jangan saja. Ya, silakan kerjakan. Silakan kerjakan betul. Ya silahkan dikerjakan soalnya, nanti kita bahas bersama ya. Sudah 20 menit. Sudah selesai? Baik, mari kita bahas untuk evaluasi hari ini. Ya, nomor 1 silahkan kalau Mas Yuda. Ketentuan sistem bahan bakar injeksi EV dibandingkan dengan menggunakan sistem karburator adalah A. Bahan bakar lebih efisien. Mungkin ada yang jawaban lain? Ya, jadi keuntungan sistem bahan bakar injeksi EV dibandingkan dengan menggunakan sistem karburator. Jawabannya adalah bahan bakar lebih efisien. Karena apa? Bahan bakarnya ini diinjeksikan, disemprotkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang karburator itu hanya butiran bahan bakar itu lebih besar yang masuk ke bahan bakar itu. Ya, jadi apa? Lebih sempurna dan lebih baik yang diinjeksikan atau disemprotkan. Ya, jadi jawabannya bahan bakar lebih efisien karena dapat terbakar lebih banyak atau lebih sempurna. Nomor 2 Mas Judan. Alat yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan sistem pada sistem injeksi bahan bakar EV adalah B. Ya, jawabannya adalah scan tool atau scanner. Ya, jadi ini yang kita gunakan untuk mendeteksi kerusakan sensor pada sistem injeksi bahan bakar. Ini alatnya, scanner atau scan tool. Kalau multitester berapa Pak? Multitester ini sama dengan APO yang ngecek voltase, ngecek ampere itu. Kemudian kalau mikrometer adalah alat ukur ya, yang kita putar itu seperti gergaji bentuknya mikrometer. Kemudian tes lampu itu apa? Ya, untuk tes lampu atau tes pen, tes lampu tes. Berikutnya apa? Benchtop yang kita gunakan untuk melepas dengan cara dipukul sambil diputar, drop itu. Benchtop atau benchtop. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, Morisa.
Nomor 3, silakan. Ya Mas. Ketika salah satu komponen sistem injeksi ITFI terganggu, maka pada dashboard akan muncul lampu tanda bergambar Gambar apa? C. C, Mas. Mungkin ada yang lain. Jawabannya apa? Jawabannya A, Mas. Nah, berarti kan ketika salah satu komponen sistem injeksi EPI terganggu, maka pada dashboard akan muncul lampu tanda bergambar. Nah, ini. Di dashboard itu kalau EPI-nya bermasalah, sensornya bermasalah, kalau kita kontak on, nah itu nanti ada gambarnya engine. Nah, yang A. Jadi kalau salah satu komponennya itu rusak, salah satu misalkan sensornya misalkan sensornya udara mati, nah itu nyala Mas. Di dashboard itu ada gambar engine, dia nyala. Itu. Ya, bukan yang ABS ini apa? Ini untuk rem ini, anti lockdown system, kemudian charging adalah pengecasan, tanda belok ya rating itu, menetes gas. Memang itu ada di dalam dashboard semua, tapi kalau saat kunci kontak on, ya, kalau ada komponen injeksi yang terganggu, di dashboard akan muncul lampu bergambar engine, lampu tandanya itu. Ya. Berikutnya nomor 4, yuk belakang. Nomor 4. Saat kunci dihidupkan pertama kali akan terdengar bunyi desingan pompa bahan bakar. Model kontrol ini bertujuan untuk B. Mungkin ada jawaban lain? Ya, jawabannya B. Memastikan bahan bakar tutup pada saluran. Kalau kita menggunakan mobil EV, kita kontak klik gitu ya, pompa itu akan berbunyi, gitu, pasti berbunyi. Ya, itu apa menandakan apa? Menandakan bahwa pompa memastikan bahan bakar cukup pada saluran bahan bakar. Contoh, sepeda motor EV, kita kontak ceklek, tidak boleh langsung starter loh, tunggu sebentar, balik sampai. Nah, itu tujuannya apa? Ya untuk mempersiapkan bahan bakar. Ya, jadi tidak boleh starter apa itu dikontak langsung, ya ditunggu dulu, biar apa bahan bakarnya siap. Tidak boleh langsung seperti itu. Ya, berikutnya nomor 5. Nah, yang sini depan ini. Komponen mesin bahan bakar EFI yang berfungsi untuk mengaktifkan bahan bakar adalah D. Apa? D. Injektor, betul sekali. Jadi komponen mesin bahan bakar EV yang berfungsi untuk mengaktifkan bahan bakar adalah injektor. Ya, istilahnya apa? Injeksi. Yang melakukan adalah injektor. Jadi apa? Diinjeksikan, disemprotkan. Nah itu. Kalau spunya loh, nah spunya itu bukan. Spunya nanti ada di karburator. Mark sensor ini juga nanti bukan itu. Kemudian berfungsi untuk knob sensor ini untuk mengetahui knobnya pada mesin. Nah itu. Kemudian nomor 6, jawab yang tengah. Ya ini tengah. Nomor 6. Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan intake manifold adalah D. Apa? D. D. Ada jawaban lain? D. Ya. Ini sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan intake manifold adalah Mach sensor. Jadi apa? Tekanan di intake manifold atau saluran masuk ya, itu adalah saluran untuk masuknya udara. Ya, itu nanti apa? Dikontrol oleh Mach sensor ini gunanya.
vakum atau tekanannya berapa, itu nanti yang kontrol adalah map sensor. Jadi map sensor itu nanti kalau sudah misalkan tekanan udaranya sekian, itu nanti apa? Dia akan melakukan ke itu, udaranya sekian. Maka Pak itu nanti akan mengirim sinyal lagi ke sensor. Sensor ini dan sensor injektor akan memberikan bahan bakar sekian. Ya, jadi tergantung kecepatan. Kayak lirik, ya. Apa itu tekanan intek manifold atau map sensor ini nanti aliran udaranya juga sedikit. Injektor memberikan penginjeksian bahan bakar juga sedikit. Nah, banter map sensor ini mendeteksi tekanannya tinggi, maka apa? Injektor nanti juga akan menambah bahan bakarnya. Jadi dikontrol oleh R2-nya. R2 itu adalah otaknya mesin injeksi. Semua dikontrol oleh R2. Nah, ini sudah kita bahas. Mungkin cukup pelajaran kita hari ini. Kemudian kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulan kita hari ini setelah mengikuti pelajaran, baiklah ya, dari pelajaran tadi dan pengerjaan evaluasi tadi, kalian harus bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Mas. Cara merawat mesin injeksi. Ya, apa saja? Membersihkan protokol bodi. Oke. Membersihkan sensor. Ya. Merawat nozzle injektor. Merawat nozzle injektor. Yo, yang lainnya bisa menambahkan. Ya. Oh ya, silakan. Apalagi? Menyita karbon dioksida, Menyetor karbon dioksida. membersihkan filter udara dan bahan bakar, Ya, betul. cek kondisi api secara berkala. Betul sekali. Kurang lengkap mungkin ada yang bisa. Oh ya Mas, silakan yo, silakan. Lakukan turun tangki jika perlu. Betul. Ini dilakukan berapa kilo? Sudah berapa? 100.000 kilometer. Berikutnya apa? Gunakan bahan bakar yang tepat. Menggunakan bahan bakar yang tepat. Ya, penggunaan bahan bakar dengan tekanan yang tinggi. Jadi itu adalah perawatan dari sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, jadi itu kesimpulannya pelajaran hari ini. Perawatan dari sistem bahan bakar injeksi. Apa saja yang kita semua sudah lengkap. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, untuk pelajaran minggu depan, jangan lupa minggu depan kita belajar praktek scan kendaraan. Nah, ini jadi praktek menggunakan scan tool untuk mendeteksi kerusakan dari FV. Jadi kita laksanakan minggu depan. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Hari ini pelajaran saya rasa cukup. Ya, kita akhiri. Silakan dipimpin dulu. Ya, sudah mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan sampai lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, walaupun di jalan tetap pakai masker. Ya, jangan sampai terjangkit yang namanya virus corona. Ya, saya yakin seusia kalian mempunyai imun tubuh yang kuat. Ya, tetapi apa ya? Tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau kita sehat